Kalau sekarang kebanyakan judul tokusatsu mulai gampang ditebak apa isi temanya, maka lain halnya dengan zaman dulu. Karena seperti yang terjadi di Super Sentai, di mana ada beberapa judul yang sama sekali atau sedikitnya nggak nyambung, baik dengan tema, kostum, bahkan dengan garis besar ceritanya. Mungkin juga tidak 100% nggak nyambung sih, karena pastinya Toei Company selaku rumah produksi tetap punya alasan mengapa judul tersebut tetap diambil, dan itu akan kita bahas dalam episode kali ini. Bahasan ini mungkin sangat ringan saja, karena mungkin sebagian besar sudah kita bahas pada beberapa tahun kemarin, walaupun dengan tema yang berbeda. Dan maaf kalau Tokufax belakangan ini kebanyakan liburnya, makanya daripada nggak upload video, ada baiknya kita sekedar membahas sejarah dari judul Sentai-Sentai berikut. Dan diperingatkan juga bahwa video ini mungkin mengandung spoiler, sebab akan ada detail poin yang kita ulas dalam list kali ini. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 judul Super Sentai yang nggak nyambung versi Tokufax Indonesia. Taiyo Sentai Sun Falcon. Kita mulai dengan Sentai yang sangat fenomenal di awal 80-an ini, dimana buat yang masih awam dengan serial berikut, singkatnya Sun Falcon merupakan Sentai pertama dengan format trio dan satu-satunya season Sentai dengan anggota laki-laki seluruhnya. Dan ini juga merupakan Sentai pertama dengan tema hewan, atau lebih tepatnya Sentai dengan motif hewan pada helmet rangernya. Dan itulah yang membuatnya sangat inspiratif. Namun secara judul, barangkali Sentai ini memiliki title yang hampir kedengaran gak ada hubungannya dengan tema hewan tersebut, di mana Taiyo Sentai dalam bahasa Jepang dapat diartikan sebagai pasukan matahari. Jadi bukan seperti Dobutsu Sentai yang berarti pasukan hewan, yang tepat sekali disandingkan pada Zyuohger. Namun itu semua tetap mengandung sesuatu yang sangat sakral, di mana unsur matahari tersebut menandakan sisi religius masyarakat Jepang yang memuja Dewi Matahari atau Amaterasu Omikami dalam keyakinan Shinto, dan juga pengertian bahwa energi solar system tersebut adalah pemberi kehidupan pada seluruh alam semesta. Bahkan pada awalnya, Sun Falcon hampir diberi judul sebagai Plazaman, yang justru konsep awalnya merupakan para personil Denjiman yang berganti kostum saja. Maka dari itu ceritanya nggak jauh-jauh dengan tema agen rahasia seperti Sentai-Sentai awal. Namun kemudian diganti judulnya menjadi Sun Falcon, di mana kata Sun dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai matahari, namun juga dapat diartikan sebagai angka 3 dalam bahasa Jepang, sebagai tanda bahwa anggota Sentai ini hanya berjumlah 3 orang saja. Dai Sentai Goggle 5. Ini adalah Sentai yang fenomenal buat anak 80-an karena sempat beredar di Indonesia dalam bentuk kaset Betamax dan juga VHS. Dan sebagian besar memang Sentai di era 80-an memang tidak terlalu tematik seperti halnya Sentai pada era Heisei. Namun Goggle 5 nampaknya sudah mulai percaya diri dengan menghadirkan tema batu kristal dari peradaban kuno dan juga sains modern, digabungkan dengan tema olahraga atau atletik, dan hal itu bisa kamu lihat dari berbagai macam perangkat senjata mereka serta hangar peluncuran mekanya yang berada di bawah sebuah stadium baseball. Kemudian apa hubungannya dengan judul Dai Sentai Goggle 5? Sebab jika merujuk pada judulnya secara harfiah, Dai Sentai dapat diartikan sebagai pasukan besar atau pasukan yang berkekuatan besar, yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan tema atletik tersebut. Bahkan Goggle sendiri hanya berarti sebuah kacamata atau visor. Jadi sekali lagi nggak ada hubungannya langsung dengan tema yang kita sebutkan tadi. Bahkan uniknya, judul awal untuk Sentai yang satu ini adalah Go-Go 5 yang menggambarkan format anggotanya yang berjumlah 5 orang. Akan tetapi kemudian diganti menjadi Mirai Sentai Mirai Man, namun dirasa makin tidak sinkron dengan tema yang ada, sampai akhirnya diganti menjadi Go-Go 5 yang memang kurang jelas maknanya. Sementara Go-Go 5 digunakan untuk Sentai di tahun 1999, serta Mirai Sentai digunakan oleh Time Ranger pada tahun 2000. Dengeki Sentai Changeman. Buat yang belum tahu banget bahwa Sentai yang satu ini sebenarnya bernuansa militer dengan teknologi modern, walaupun masih family friendly buat penonton anak-anak pada zamannya. Namun lepas dari itu semua, kita pun sudah pernah membahas bahwa Changeman merupakan salah satu Sentai dengan kostum dan tema yang nggak nyambung satu sama lain, dimana tema militer tersebut sama sekali nggak sinkron dengan kostum Changeman yang justru bermotif hewan-hewan mitologi Eropa seperti Dragon, Griffin, Pegasus, Mermaid, dan juga Phoenix,
Phoenix yang bentuk helmetnya justru menyerupai astronot ataupun semacamnya. Nah, nggak nyambung kan? Karena sebenarnya nuansa militer di sini hanyalah background story dan juga penyedia dari teknologi Megazord-nya. Sementara kekuatan Changeman justru didapat dari kekuatan mistis dari dalam bumi yang memilih para anggota militer tersebut berdasarkan kemampuan individual mereka. Namun jika menilik dari judulnya, Dengeki Sentai Changeman justru sama sekali nggak nyambung dengan tema serta nuansa ceritanya tadi, karena Dengeki bisa berarti elektronik ataupun sengatan listrik jika diartikan secara ala kadarnya ya, sementara Changeman secara harfiah berarti manusia yang bisa berubah. Ya kurang lebih begitulah. Bahkan awalnya Changeman direncanakan memiliki judul yang berbunyi Uchu Sentai Cosmo Man yang bertema pengelanaan luar angkasa sesuai dengan kostumnya tadi. Namun itu semua diganti menjadi tema militer, sementara judul Uchu Sentai baru dipakai pada tahun 2017 lewat Uchu Sentai Q Ranger. Hikari Sentai Maskman. Nah, ini juga nggak nyambung dalam banyak hal, mulai dari judul, kostum, dan juga temanya. Karena Hikari Sentai Maskman yang kita kenal justru bertolak belakang antara kostum yang bergaya militer teknologi canggih, namun isinya adalah kisah para praktisi bela diri dengan tenaga aura power. Itu juga tentu sudah kita bahas dalam beberapa episode yang lalu, dan kali ini kita akan fokus pada judulnya yang juga lumayan nggak nyambung. Karena kata Maskman sendiri bisa diartikan sebagai manusia bertopeng jika ditranslasi secara kasar. Tapi itulah satu hal yang membuatnya kontradiktif dengan tema bela diri tersebut. Kecuali subjudulnya yakni Hikari Sentai yang berarti pasukan cahaya, yang masih berhubungan dengan sumber kekuatan cahaya atau aura power. Namun harus kita paparkan bahwa judul awal untuk serial ini adalah Five Man, dan desain kostum awal untuk serial ini juga sangat-sangat berbeda, yakni seperti ini. Ya, karena konsepsi Five Man yang kita maksud adalah tim Sentai dengan estetik yang mirip dengan Battle Fever J. Akan tetapi setelah dirombak habis-habisan menjadi seperti sekarang, konsep kostum awal tadi tetap digunakan oleh prototipe Six Ranger mereka yang bernama X1 Mask, dan sisa-sisa dari konsepsi Five Man tersebut masih bisa kita lihat dari emblem Maskman yang justru berbentuk angka 5, dan juga mecha utama yang bernama Grade 5 yang terdiri dari 5 pieces individual mecha. Sementara judul Five Man tersebut kemudian justru dipakai oleh Sentai 3 tahun setelahnya, yang akan kita bahas pada segmen setelah ini. GQ Sentai Five Man, dan inilah yang mengambil judul Five Man yang dibatalkan pada serial Maskman tadi, di mana Sentai bertema sains dan juga teknologi luar angkasa ini justru juga tetap nggak nyambung dengan judulnya, di mana awalnya Sentai ini direncanakan dengan judul yang berbunyi Brother Man yang sinkron dengan format anggotanya yang adalah kakak beradik kandung, namun kemudian diganti lagi menjadi Vector Man yang menggunakan logo V atau angka Romawi 5 yang sekali lagi lumayan sinkron dengan format anggotanya, sebelum akhirnya diganti lagi menjadi Five Man seperti yang kita kenal sekarang. Masih kedengaran nyambung sih, baik dengan tema dan juga format anggotanya. Namun justru subjudulnya yang berbunyi GQ Sentai agaknya bertolak belakang jika dilihat secara kasat mata. Sebab seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa Five Man justru lebih condong mengambil tema teknologi dan juga luar angkasa. Walaupun secara pengembangan dan latar cerita, semuanya justru lebih banyak bersetting di planet bumi. Namun Toei Company mengklarifikasi bahwa yang dimaksud oleh GQ di sini bukan hanya berarti planet bumi, melainkan juga segala ilmu pengetahuan yang ada di planet ini, karena 5 anggotanya adalah guru dari bidang studi yang berbeda-beda, mulai dari sains, olahraga, matematika, musik, dan juga bahasa Jepang. Jadi titik fokus ceritanya adalah ilmu pengetahuan, sama halnya seperti Choju Sentai Life-Man dan juga Kagaku Sentai Dynaman. Jadi bisa dibilang bahwa GQ Sentai yang dimaksud di sini adalah pasukan pembela bumi yang menghalau invasi dari kelompok alien bernama Zone Empire, dan unsur Brotherman dan Vectorman tadi tetap digunakan dalam jurus finisher mereka, yakni Brother Join dan juga Super Vector Punch. Gosei Sentai Die Ranger. Setelah Maskman, Sentai di tahun 1993 ini kembali mengangkat tema bela diri seperti seniornya tadi. Bedanya, jika Maskman secara kolektif mengambil unsur bela diri dari berbagai negara yang berbeda, maka Die Ranger justru lebih condong pada bela diri Tiongkok kuno.
Itu bisa kita lihat bahkan dari segi kostumnya dan juga berbagai elemen yang ada pada serial ini. Namun judulnya nampaknya kurang mencerminkan unsur bela diri dan juga estetika Tiongkok tersebut, di mana kata Gosei dalam hal ini dapat diartikan sebagai 5 bintang, yang justru sering sekali disebutkan pada roll call Dai Ranger. Bahkan kata Dai yang ada dalam Dai Ranger juga bisa diartikan sebagai besar atau kuat. Jadi walaupun masih bisa dikait-kaitkan dengan kemampuan Dai Ranger yang berkekuatan Kiryoku Power, nampaknya masih bisa ada hubungannya walaupun agak dipaksakan. Akan tetapi pada konsep awalnya, Dai Ranger justru punya judul yang sangat Cina banget. Dan itu bisa kamu lihat pada serial Hikonin Sentai Akiba Ranger Season 2 yang memparodikan Dai Ranger dengan konsep awal yang berjudul Chuka Sentai Chinaman, yang berarti adalah pasukan Cina Chinaman. Entah karena terkesan rasis atau terlalu eksplisit, maka kemudian diubah menjadi Dai Ranger, yang juga pernah dibahas secara parodi pada superhero Taihen spin-off series, sebelum kemudian diganti lagi menjadi Dai Ranger seperti yang kita kenal sekarang. Tidak begitu jelas mengapa ada perubahan besar dari satu judul ke judul yang lainnya. Namun lepas dari judul tersebut, Dai Ranger tetap dibilang sukses di pasaran, baik secara komersil dan juga kualitas ceritanya. Avataro Sentai Don Brothers. Dan jika bicara soal Brothers, seperti judul awal Five Man yang ditolak tadi, Sentai ke-41 ini justru mengambil judul Brothers meskipun isinya hampir nggak ada hubungannya sama sekali. Dimana jika kamu masih ingat bagaimana saat pertama kali melihat bocoran judul Don Brothers muncul di dunia maya, sedikitnya para fans berspekulasi bahwa Sentai ini akan bertema kakak beradik layaknya Five Man, Gogo Five, dan juga Maji Ranger. Namun tebakan kita ternyata salah semua. Karena meskipun 4 anggotanya memiliki nama Ranger yang berbunyi brother dan juga sister, nyatanya serial ini bertema Momotaro. Oleh karena itu, anggotanya yang bernama Don Momotaro, Saru Brother, Oni Sister, Inu Brother, dan juga Kiji Brother. Namun nyatanya, kelima anggota tersebut sama sekali bukan kakak beradik kandung, melainkan orang-orang yang terpilih secara random dan bahkan tidak saling mengenal satu sama lain pada awalnya. Bahkan pemilihan kata brothers di sini hanyalah plesetan dari kata Donbura yang artinya terombang-ambing di perairan atau lautan, yang sekali lagi nyaris nggak ada hubungannya sama sekali dengan tema dan juga serialnya. Bahkan jika menilik pada judul awalnya, Sentai ini justru sebenarnya ingin mengambil tema perjalanan ke barat ala Sun Gokong, Patkai, Tong Samchong, dan juga Sawuching yang berbunyi sebagai Avatar Sentai. Namun kemudian hal itu dibatalkan dan diganti menjadi bertema Momotaro, walaupun unsur Sun Gokong tersebut tetap dipakai oleh Six Ranger-nya, yakni Dondora Goku. Namun setelah itu, mereka kemudian mengganti judulnya menjadi Momotaro Sentai yang justru lebih sinkron dengan tema legenda folklore Jepang tersebut. Namun antara Avatar dan Momotaro kemudian disatukan menjadi Avataro Sentai yang kita ketahui saat ini. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.